Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Iqbal. Oke, Bapak Iqbal. Baik, Bapak Iqbal, ini hasil labnya sudah keluar ya Pak ya. Nah, sini kita akan melakukan konseling. Nanti saya akan memberikan beberapa saran mengenai daripada hasil pemeriksaan lab Bapak. Bapak bersedia untuk menerima saran-saran dari saya? Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya Pak hasil pemeriksaan glukosa darahnya. Nah ini di sini kadar gula darah 2 jam sesudah makannya itu di 200 ya Pak ya. Ini cukup tinggi ya. Seharusnya targetnya itu kurang dari 180 mg per desiliter. Kemudian kadar gula darah puasanya itu di 160. Ini juga cukup tinggi ya Pak ya. Seharusnya kan kurang dari 130 gitu. Kemudian HbA1c nya 7,5%. Nah, seharusnya kan kurang dari 7% ya Pak ya. Nah, sudah kita lihat. Kemudian, tujuan daripada pengelolaan diabetes mellitus ini Pak, yang pertama itu agar Bapak itu lebih nyaman, badannya lebih enteng, lebih enak gitu ya Pak ya, tidak mudah capek juga gitu kan. Kemudian yang kedua agar glukosa darah Bapak itu bisa mencapai target gitu Pak. Kemudian yang ketiga untuk mencegah ataupun memperlambat daripada komplikasi diabetes mellitus ini gitu. Nah, agar glukosa darah Bapak mencapai target itu ada 5 pilar. Yang pertama itu ada untuk pengetahuan. Bapak pernah melihat, mendengar ataupun membaca gitu di internet apa itu diabetes mellitus? Pernah? Belum ya. Nah, itu nanti bisa lihat-lihat di internet atau di sosial media gitu yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Jadi apa itu diabetes mellitus? Jadi ini adalah kondisi di mana kadar glukosa darah seseorang itu meningkat di atas daripada angka normalnya. Nah, penyebabnya apa? Bisa pola makan, bisa dari kurangnya aktivitas olahraga gitu ya Pak ya. Kemudian jadi harus lebih disiplin lagi untuk mengatur pola hidupnya, baik itu pola makannya, kemudian olahraganya seperti apa gitu kan. Karena pada kasus ini organ di dalam tubuh itu fungsinya itu sudah mulai terganggu gitu Pak. Iya, sudah mulai terganggu, makanya harus lebih disiplin lagi gitu untuk pola hidupnya harus lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu pola makannya. Gimana Bapak pola makannya, apakah sudah menjalankan pola makan yang baik gitu? Saya sih tetap makannya terlalu banyak gitu. Terlalu banyak ya? Makannya apa gitu? Nasi sama mie. Oh gitu. Iya, itu kan nasi itu kan karbohidrat ya. Iya. Kemudian mie juga kan karbohidrat. Iya. Itu karena lebih bahaya juga gitu kan pada kasus ini kalau lebih banyak karbohidrat yang dikonsumsi gitu. Nah untuk ini jadi yang dimaksud bagaimana pola makan yang baik itu kan seharusnya bisa boleh makan itu seperti biasa, cuman porsinya yang lebih dikurangin gitu. Kemudian dan untuk ini yang paling penting itu cemilannya Pak. Cemilan itu harus dipilih-pilih yang harus dikonsumsi, kemudian dibatasi juga, nggak boleh banyak-banyak gitu. Nah untuk prinsipnya itu ada 3J. Yang pertama jenis, kemudian jumlah, dan juga jadwal. Yang pertama jenis, hindari makanan-makanan yang mengandung gula.
yang manis gitu. Contohnya kan kayak apa, minuman teh botol gitu. Bapak sering ya minum teh botol gitu. Nah itu harus dihindari karena kan itu mengandung banyak gula gitu Pak ya. Kemudian seperti makanan jeroan gitu, itu banyak lemak gitu kan ya. Kurang baik juga gitu. Kemudian jadi jumlah yang kedua itu harus ditakar, yang dikonsumsi gulanya itu harus ditakar. Kemudian yang ketiga itu jadwal makan berapa kali sehari Pak? Ya 3 kali sih dok. 3 kali ya. Biasanya jam berapa? Pagi itu biasanya berangkat kerja sih ya. 7 ya? Jam 7, iya bagus, sudah jam 7 emang. Jam 7 misalnya makan sarapan pagi, kemudian siangnya boleh jam 12.30 atau sore boleh dari sore sampai malam itu dari sore sampai malam snack boleh. Oh, boleh, dok. Ya misalnya jeruk 1 gitu kan. Kemudian seperti roti, tapi roti yang tidak manis gitu, itu boleh. Kemudian untuk makannya 3 kali sehari, tapi dilihat komposisinya tetap harus 4 sehat 5 sempurna. Contohnya misalnya ini piring gitu kan, 55% itu karbohidrat, kemudian 15%-nya mengandung protein gitu kan, kemudian 25%-nya lemak gitu. Karbohidratnya boleh nasi putih boleh gitu, atau nasi merah lebih bagus, atau gandum gitu kan, itu lebih bagus. Kemudian jangan lupa vitamin, mineral, dan seratnya juga itu harus cukup ya Pak ya. Kemudian Bapak sering olahraga? Jarang sih dok. Jarang ya, berapa kali biasanya seminggu? Sekali. Seminggu sekali ya? Wah, harus ditambahin lagi tuh ya olahraganya. Itu biasanya olahraga apa? Berenang. Berenang ya? Di rumah punya kolam renang atau Di rumah ada kolam renang. Oh emang ada ya? Iya. Bagus sih, cuman lebih ditingkatkan lagi aja, lebih sering olahraganya. Berapa menit biasanya kalau berenang? Ya biasa sih sampai menggigil aja dok. 30 menit ada? Lebih sih dok. Oh lebih ya, 1 jam kali ya? Iya sejaman. Ya. Bagus untuk olahraganya sudah bagus. Memang dianjurkan yang aerobik, yang seperti lari kecil, kemudian jalan cepat boleh tuh, yang sifatnya ringan-ringan aja, sepeda yang statis tuh boleh. Kalau ada treadmill di rumah bisa berenang juga, tadi kan berenang sudah bagus. Hanya boleh ditambahkan lagi seminggu tuh 3 atau sampai 5 kali gitu boleh. Rata-rata 30 menit aja berenang, sebanyak-banyak 30 menit cukup sehari. Dan boleh diselingin, misalnya Senin olahraga, Selasa enggak, Rabu olahraga tuh boleh. Kalau misalnya Bapak sibuk gitu kan, boleh diseling gitu. Kemudian ketika sebelum olahraga nanti diukur dulu Pak denyut nadinya. Jadi memakai target gitu olahraganya. Sebelum olahraga diukur dulu denyut nadinya. Bapak udah tahu caranya? Belum ya. Nanti saya ajarkan ya cara mengukur denyut nadinya. Bapak tadi usianya 50 tahun ya. Jadi untuk targetnya saya hitung dulu ya Pak ya, 20, 50, kemudian sekitar 115 kali per menit setelah olahraga. Itu yang paling bagus olahraganya, yang paling maksimal gitu ya Pak ya. Kemudian obat-obatan. Nah ini Bapak kan di sini sudah konsumsi metformin ya. Itu diminumnya teratur nggak? Kalau terjadi gejala. Oh gitu. Kalau gejala baru diminum. Iya. Harus teratur tuh Pak minumnya ya. Nah, ini kan memang obat itu kan hanya memiliki efek beberapa jam ya. Tapi kan itu juga untuk menurunkan kadar glukosa darah Bapak juga. Jadi harus tetap diminum teratur. Misalnya kan tadi kan minum metformin, nah itu misalnya aturan setelah makan, minum setelah makan sehari 3 kali diminum secara teratur tetap ya. Jadi ya jangan sampai lupa gitu. Kemudian kenapa sih
sih gula darah itu harus diturunkan sampai target? Karena pada penyandang diabetes seperti ini itu sangat mudah sekali Pak, sangat mudah sekali berisiko tinggi ya terkena komplikasi seperti gangguan pada pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar. Pada pembuluh darah kecil misalnya pada mata itu ada perdarahan, bisa kemudian matanya jadi penglihatannya kabur gitu, kemudian gagal ginjal gitu. Kalau untuk pembuluh darah besar contohnya apa? Bisa terkena stroke. Nah, Bapak nggak mau kan terkena stroke? Nah, bisa terkena stroke, bisa serangan jantung, dan dia juga bisa disfungsi ereksi Pak. Ya, makanya sangat untuk menghindari komplikasi ini juga Pak. Nah, pada mereka yang mengkonsumsi obat-obat gula, kadang memang terjadi glukosanya itu di bawah normal. Yang seharusnya 7% itu yang seharusnya 70 itu di bawah 70. Nah, itu kondisi ini seperti gejalanya ada lemas, gemeter, kemudian jantungnya berdebar-debar gitu kan. Itu disebut namanya hipoglikemia. Ya, nah ini pada kasus ini itu harus segera ini Pak konsumsi. Kalau pada yang ringan itu bisa makan aja, makan seperti biasa makan. Kemudian tapi kalau yang lemes, kemudian pusing, kemudian maunya tiduran aja gitu kan, itu harus bisa konsumsi air manis. Nah, air manis yang tadi tidak boleh konsumsi pada kasus ini itu boleh, malah harus dianjurkan untuk konsumsi. Iya gitu. Kemudian setelah minuman air manis bisa dilanjutkan makan ataupun snack kecil gitu bisa. Nah, tapi jika terus berlangsung, kemudian berlangsung gejalanya gitu ya, itu harus langsung dibawa ke dokter Pak. Untuk segera ditangani gitu dan diketahui apa penyebabnya gitu Pak. Dan diharapkan setelah ini setelah perencanaan makan, kemudian bagaimana cara olahraga, aktivitas fisik yang baik gitu kan, itu kita diharapkan gula darah Bapak itu turun gitu kan sesuai targetnya. Untuk yang gula darah sebelum makan itu 80 sampai 130. Untuk gula darah yang 2 jam setelah makan 80 sampai 180. Untuk HbA1c-nya kurang dari 7%. Itu yang diharapkan targetnya. Tadi kan Bapak masih tinggi ya sebenarnya itu. Ya, gimana Bapak, apakah sanggup untuk menerapkan pola hidup yang baik, yang lebih baik? Insya Allah sanggup. Sanggup ya, insya Allah ya. Ya, semoga bisa mencegah komplikasinya dan gula darahnya juga semakin terjaga, semakin baik. Terus diterapkan pola hidup yang baiknya dan tidak terjadi komplikasi insya Allah pada Bapak. Bagaimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Silakan.